Halo semua, dimanapun Anda berada. Bagi penggemar film bergenre fiksi ilmiah, pastinya sudah nggak asing dengan Predator Alien. Seri film yang mengisahkan makhluk luar angkasa yang ingin menjadi pemburu terbaik alam semesta ini memang sangat terkenal karena keseruan dan kengerian ceritanya. Nah, pada tahun 2022 ini kita kedatangan film yang menjadi prequel dari seluruh seri Predator sebelumnya, yaitu Prey 2022. Film Prey 2022 ini menceritakan seorang pejuang wanita yang terampil di mana ia berjuang untuk melindungi sukunya dari predator berevolusi tinggi pertama yang mendarat di dunia Comanche Nation 300 tahun yang lalu. Review film Prey ini sedikit mengandung bocoran yang semoga saja mengganggu buat kamu yang belum nonton, dan kalian juga harus bersabar dalam menonton film ini karena keseruannya baru terjadi pada pertengahan hingga akhir filmnya. Penasaran bagaimana keseruannya? Baik, langsung saja tanpa berlama-lama siapkan handsfree, siapkan cemilan, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Mengambil latar waktu pada tahun 1719, hiduplah suku Indian yang merupakan penghuni asli wilayah Amerika Utara, di mana aktor utama kita seorang gadis bernama Naru. Ini orangnya. Dia menjadi seorang penyembuh dari berbagai penyakit seperti flu, pilek, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan sakit hati. Namun, nampaknya Naru akhir-akhir ini lebih tertarik dengan kegiatan laki-laki seperti berburu, di mana setelah selesai membuat obat ia pergi ke hutan untuk berlatih mengasah keterampilannya dalam berburu. Pada waktu bersamaan, ia melihat seekor rusa di dalam hutan. Lalu ketika hendak memangsa rusa tersebut bersama anjingnya, secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara burung guntur dari langit. Sorry. Maui. Nita. Naru yang masih teringat dengan suara burung guntur tadi menceritakan kejadian itu dengan saudara kandungnya bernama Tabe. Karena kejadian itu, ia berasumsi bahwa itu pertanda kalau ia sudah siap untuk berburu. Namun, saudaranya tetap meragukan kemampuan Naru dalam berburu. Meskipun Naru memiliki keahlian yang diperlukan, namun ia sering mendapat perlakuan seksisme dari sukunya, sehingga ia lebih dipercaya untuk merawat anggota suku yang sakit daripada pergi berburu. Cita-citanya itu pun juga tak direstui oleh sang ibu. Tak kala ibunya mengatakan kalau dulu ayahnya meninggal karena sedang berburu. Namun, Naru seperti tak menghiraukan itu semua, di mana ia tetap menggosok-gosok kapaknya sampai tajam. Singkat cerita, Naru yang sedang mengambil bunga Totsia pun dikejutkan dengan anggota sukunya yang sedang memburu seekor singa yang menerkam salah satu anggota suku mereka. Di tengah pencarian, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Naru dari balik pohon. Oh, tentu saja Naru membuntuti. Naru yang hanya bisa masak dan ngobatin pun ditolak kehadirannya oleh salah satu anggota suku. We won't be gone long enough for me to cook. Tapi ia mendapat pembelaan dari sang kakak, di mana kakaknya mengatakan kalau Naru bisa diandalkan untuk pengobatan. Terlebih lagi, Naru sebenarnya memiliki keahlian menemukan hewan buruan. Di lokasi berbeda dan di waktu yang sama, terlihat seekor tikus dimangsa oleh seekor ular. Di saat bersamaan, ular itu juga modar oleh makhluk transparan yang belum kita tahu pelakunya apa. Singkat cerita, setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan Puhi nggak pakai K tersandar di sebuah pohon dalam keadaan luka-luka. Tanpa ada perintah, anggota suku yang lain pun membuat alat untuk digunakan membawa temannya tersebut. Sementara itu, Naru membuat ramuan dari bahan yang tersedia di alam, seperti getah kayu, jamur, dedaunan, entah apa saja yang bisa dimanfaatkan
Untung saja di zaman itu belum diciptakan Paramek, Panadol, Parastamol, dan kawan-kawan. Setelah selesai mengobati, mereka membawa Puhi ke desa. Di dalam perjalanan pulang, Naru mengungkapkan kecurigaannya terhadap pelaku yang sudah melukai Puhi. Ia berkata, kenapa Puhi masih hidup? Pasti ada sesuatu yang membuat harimau, singa, macan tutul takut keluar dari sarangnya. Kakaknya yang mendengar itu pun terlihat seperti tidak menghiraukan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Naru tak sengaja melihat ular yang sudah terkuliti. Ketika hendak dipegang, Look. Could be bear tracks. tak jauh dari tempat itu, ia menemukan jejak kaki. Entah itu jejak kaki siapa. Yang jelas, jejak kaki ini berbeda dengan jejak kaki hewan lain, di mana dimensi dan ukurannya berbeda dengan yang lain. Rasa curiganya itu pun ia sampaikan ke saudaranya. Sudah tahu lagi sibuk mengintai singa, Naru pun ujung-ujungnya dicueki. Sambil ngeperon di semak-semak, mereka pun memantau singa dari kejauhan. Lama ngendok singa pun tak muncul, lalu Naru pun punya ide kalau sebaiknya mereka ngendok di atas pohon. Kakaknya membuat jebakan dengan memberi darah di sepanjang jalan menuju pohon. Sesampainya di atas pohon, Naru terus fokus mengasah belatinya, sedangkan temannya terus berbicara seolah-olah paling pro. Dan ready to tear your flesh. He and I will find the lion and kill him. sebelum terjatuh, Naru melihat cahaya misterius dari kejauhan. Setelahnya, ia berhasil selamat setelah diselamatkan oleh saudaranya, sedangkan kakaknya mengejar singa tersebut. Tak lama kemudian, dari balik kegelapan, Tabe muncul dengan membawa seekor singa yang sudah berhasil ia tangkap. Keberhasilannya itu pun diberi gelar kehormatan oleh kepala suku. Naru yang melihat keberhasilan kakaknya masih terlihat kurang puas karena jejak kaki. Terlebih cahaya misterius yang sempat dilihatnya sebelumnya terjatuh. Ia berkata, ada sesuatu lain di luar sana dan jika ada, aku akan mendapatkannya. Pagi pun tiba, terlihat warga sedang melakukan aktivitas seperti biasa, seperti ke sekolah, ke kantor, ke pasar, ke ladang, memasak, mencuci, ada juga yang masih rebahan. Sedangkan Naru masih terbayang-bayang dengan apa yang ia lihat semalam. Naru yang sudah kelewat penasaran pun memutuskan pergi ke pegunungan menuju lokasi cahaya yang ia lihat semalam. Dengan motivasi kalau apa yang ia katakan selama ini benar adanya, bermodalkan kapak serta ditemani anjingnya ini yang bernama Sari, ia pun membulatkan tekad langsung menuju ke lokasi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di titik lokasi cahaya semalam. Ia pun melihat noda darah berwarna hijau di sebuah pohon, di mana tak jauh dari tempat tersebut ia melihat jejak kaki yang sama persis ia lihat tadi malam. Setelah diukur, ternyata diameternya sangat panjang, yaitu 16 cm.
Kembali ke Naru, di tengah perjalanannya ia pun menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu pun membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan semua ini. Setelah Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Setelah melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di lumpur penghisap. Dengan kapaknya, ia pun mencoba menggapai akar pohon agar ia bisa menarik diri. Setelah beberapa kali gagal, tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan lemparan terakhirnya. Akhirnya, ia pun berhasil selamat dari lumpur penghisap. Naru pun menuju sungai untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai tersebut. Perlahan ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanasi beruang. Namun saat ia akan memanah, tali busur panahnya tiba-tiba rusak sehingga si beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman, keduanya pun malah berakhir sebagai mangsa si beruang. Mau memangsa malah dimangsa. Naru yang pasrah pun memutuskan untuk terjun ke dalam sungai. Ia muncul di tepi sungai, tepatnya di bawah sarang berang-berang. Ketika beruang tersebut hampir meraih kakinya, tiba-tiba beruang itu tewas karena terkena serangan misterius. Naru melihat makhluk transparan yang mengangkat bangkai beruang itu. Makhluk itu adalah alien humanoid yang juga sedang berburu. Naru yang menyaksikan hal itu pun lantas kabur seibrit-ibritnya. Di tengah perjalanan, Naru bertemu dengan beberapa pemburu suku Komense yang dikirim untuk mencarinya. Kemudian, ia menjelaskan kepada mereka tentang si predator. Namun, para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya. Karena Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan. You need a leash for your weapon? Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu salah satu di antara mereka yang ingin buang air besar. Saat itu, mereka pun mendengar suara dari arah semak-semak. Tiga laser merah pun tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu dan para pemburu yang lain pun keheranan karena target mereka tidak terlihat. Saat itu mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator sehingga separuh tubuhnya pun akhirnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Saat para pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru pun memutuskan untuk mengeluarkan jurus andalannya, yaitu melarikan diri. No, he has us. Namun di saat pelariannya ia harus terkena jebakan di kakinya. Di saat sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba muncul suku lain yang langsung menodongnya dengan senjata. Kemudian Naru dibawa ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan sudah terkurung. What did you see? Lalu salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan menanyakan apakah ia mengetahui sesuatu tentang si predator.
Saat itu Naru enggan menjawab pertanyaan mereka sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka. Akhirnya mereka berdua pun dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu, si predator pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Before the trappers captured me, Get your side loose. Tabe yang ketakutan kemudian berpikir kalau mereka berdua adalah target si predator. Namun Naru mengatakan kalau si predator tidak mengincar mereka, dimana itu artinya si predator hanya akan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Jadi itulah mengapa saat di sungai sebelumnya si predator tidak membunuh Naru, melainkan membunuh si beruang. Sementara itu, si predator pun terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu. Namun, berkat semua senjatanya yang canggih, predator itu pun berhasil bebas dan membunuh semua pemburu yang sudah menangkapnya. Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Saat itu, Tabe bergegas mengambil kuda, sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat semua latihannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat, sehingga ia berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menangkap Sari. You have medicine? Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, si penduduk itu akan memberikan pistol. Tak lama kemudian, predator itu pun terdengar. Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan orang tersebut. Beliau kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati dan itu ternyata berhasil membuat si predator tidak bisa mendeteksinya. Dan akhirnya, ia pun ketahuan ketika si predator tidak sengaja menginjak kakinya. Tak lama kemudian, Sari pun datang sambil menggonggong, sehingga si predator pun langsung menargetnya. Beruntungnya, Tabe tiba di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan si predator. Alhasil, pertarungan antara Tabe melawan si predator pun akhirnya terjadi. Setelah berhasil melukai si predator tiba-tiba menghilang membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan. Namun tiba-tiba, we should go. singkat cerita, pada malam harinya Naru sengaja memancing kedatangan predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh predator tersebut, yaitu salah satu bagian dari kepalanya. Kemudian ia gunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap agar nantinya ia terjebak di sana.
Do it. Berkat keberhasilannya itu, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komense, dan dia dijadikan sebagai kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. Seperti yang kita lihat, sosok predator yang ada di dalam film Prey ini memiliki wujud yang cukup berbeda dengan sejumlah film-film predator sebelumnya. Namun, soal kesadisan predator Prey sama brutalnya dengan film sebelumnya. Apalagi film ini memiliki rating usia untuk penonton 21 tahun ke atas, sehingga kebrutalan sang predator enggak direm-rem. Ada banyak momen dalam filmnya yang seharusnya bisa membuat Naru tewas. Padahal pemburu yang sudah lebih berpengalaman dari Naru justru tewas dengan mudahnya. Hal ini membuat predator yang sebenarnya makhluk mengerikan jadi terkesan biasa saja saat berhadapan dengan Naru. Oke, sampai di sini review film Prey kali ini. Semoga kalian terhibur ya. See you next video. Thanks for watching and bye bye. Jangan lupa subscribe bro.